Memang Mbak nggak bingung? Semua manusia di muka bumi ini bingung Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Soulja Boy, I been it. Why me crack it? Why me roll? Why me crack that Soulja Boy? That Superman? That now why me crack that soul? Now why me crack that soul? Now why me crack that soul? Now why me crack that? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Ratnasari dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu tataran dalam ilmu linguistik, yakni fonologi. Nah, sebelum pembahasan saya lanjutkan mengenai pengertian tentang fonologi, saya akan sedikit memaparkan tentang manfaat mempelajari ilmu fonologi. Nah, yang pertama adalah memahami struktur bunyi bahasa. Nah, ini mencangkup segala hal mulai dari konsonan, vokal, hingga intonasi. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan berbahasa. Dengan memahami fonologi, kita dapat meningkatkan kemampuan berbicara seperti mendengar. Ini membantu memahami dan menggunakan suaranya dengan lebih baik. Yang ketiga, membantu pengajaran bahasa. Nah, ini bermanfaat bagi calon guru bahasa dan guru bahasa sendiri. Kemudian yang keempat, untuk analisis bahasa, dan yang terakhir membantu terapi bicara. Nah, untuk selanjutnya saya akan memaparkan tentang pengertian dari fonologi. Fonologi sendiri adalah ilmu bidang linguistik yang mempelajari, menganalisa, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa. Secara etimologi terbentuk dari kata fon, yakni bunyi, dan logi yang berarti ilmu. Pendapat ini dikemukakan oleh Cair. Secara sederhana, fonologi dapat diartikan sebagai cabang ilmu bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Bunyi bahasa yang dimaksud yakni bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, cabang ilmu fonologi terbagi menjadi dua. Yang pertama fonetik, kemudian yang kedua fonemik. Fonetik adalah cabang fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa mempertimbangkan makna. Fonetik mengkaji bagaimana bunyi bahasa dihasilkan dan bagaimana bahasa bisa diterima oleh pendengarnya. Yang kedua ada fonemik. Fonemik mengkaji bunyi bahasa tanpa mempertimbangkan suatu makna. Dengan kata lain, fonemik fokus pada bunyi sebagai pembeda makna. Sudah dijelaskan bahwa fonologi dibedakan atas fonetik dan fonemik. Objek kajian fonetik adalah fon, yakni bunyi yang pada umumnya tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut membedakan makna atau tidak. Sebaliknya, objek kajian fonemik adalah fonem, yakni bunyi bahasa yang membedakan makna kata. Dalam fonetik, kita mempelajari bunyi-bunyi seperti u yang berbeda dengan kata-kata seperti busur, buku, dan kuil, atau meneliti perbedaan bunyi i seperti yang terdapat pada kata isi, indah, dan pasir. Jika bunyi itu membedakan makna, maka bunyi tersebut kita sebut fonem, dan bukan fonem apabila tidak membedakan makna. Jadi jelas bahwa fonem adalah bunyi bahasa yang fungsional, yakni membedakan makna kata. Fonetik sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada fonetik artikulatoris, yang kedua ada fonetik auditoris, dan yang ketiga ada fonetik akustik. Fonetik artikulatoris mempelajari bagaimana alat ucap manusia dapat menghasilkan bunyi bahasa. Fonetik auditoris mengkaji tentang bagaimana mekanisme telinga dapat menerima bunyi sebagai hasil dari udara yang bergetar. Dan fonetik akustik mempelajari tentang frekuensi, amplitudo, dan timbrenya.
Sudah tertera di layar bagan jenis fonetik. Nah, pada bagan tersebut, yang pertama ada fonetik artikulatoris, bagaimana alat ucap atau bicara artikulator menghasilkan bunyi bahasa. Nah, yang kedua ini ada fonetik akustis, bagaimana getaran udaranya dihasilkan oleh bunyi-bunyi atau alat ucap manusia. Yang ketiga ada fonetik auditoris, bagaimana telinga dan sistem neurologi menerima bunyi tersebut. Kemudian ada alat ucap manusia. Alat ucap manusia ini ada 25. Yang pertama ada paru-paru, ada tenggorokan, pangkal tenggorokan, pita suara, krikoid, tiroid, aritenoid, dinding rongga kerongkongan, epiglotis, akar lidah, pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, ujung lidah, anak tekak, langit-langit lunak, langit-langit keras, gigi gusi, gigi atas, gigi bawah, bibir atas, bibir bawah, mulut, rongga mulut, dan yang terakhir ada rongga hidung. Klasifikasi bunyi bahasa ini dibedakan menjadi 10. Yang pertama berdasarkan ada tidaknya hambatan, kemudian yang kedua berdasarkan jalan keluarnya arus udara, yang ketiga berdasarkan getaran pita suara, yang keempat berdasarkan ada tidaknya ketegangan arus udara, yang kelima berdasarkan lamanya bunyi diucapkan dan diartikulasikan, yang keenam berdasarkan derajat kenyaringannya, yang ketujuh berdasarkan perwujudannya, yang kedelapan berdasarkan arus udara, yang kesembilan berdasarkan segmentasinya, dan yang terakhir berdasarkan keasliannya. Kualifikasi bunyi bahasa. Yang pertama bunyi vokal. Bunyi vokal adalah bunyi yang dihasilkan tanpa hambatan dalam alat ucap dan melibatkan pergerakan lidah dalam bentuk mulut, namun tidak melibatkan penyempitan atau penutupan daerah artikulasi. Nah, bunyi vokal ini adalah bunyi yang contohnya A, I, U, dan O. Bunyi konsonan adalah bunyi yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada sebagian alat bicara, melibatkan penyempitan atau penutupan daerah artikulasi. Nah, bunyi konsonan ini ada 21 kecuali A, E, O tadi. Kemudian bunyi semivokal. Bunyi semivokal ini adalah bunyi yang hampir seperti konsonan tetapi belum membentuk konsonan murni. Dan yang terakhir ada bunyi suprasegmental, yakni bunyi yang dalam unsur-unsur mempengaruhi intonasi seperti tekanan, nada, durasi, jeda, dan intonasi dalam ujaran. Ini memainkan peran penting dalam membedakan jenis kalimat. Kemudian ada sumber-sumber bunyi bahasa. Nah, ada 5 elemen utama yang digunakan dalam produksi suara bahasa. Yang pertama ada fonem. Fonem adalah unit terkecil dari bunyi yang dapat membedakan makna dalam sumber bunyi bahasa. Yang kedua ada morfem. Morfem adalah unit terkecil dari makna dalam bahasa. Ini bisa berupa kata-kata atau bagian-bagian kata. Yang ketiga adalah suku kata. Suku kata adalah unit dalam bahasa yang terdiri dari satu atau lebih. Yang keempat ada kata. Kata adalah unit makna yang lebih besar dalam bahasa. Kata-kata sendiri terdiri dari satu atau lebih suku kata. Yang terakhir ada frasa. Frasa adalah gabungan kata-kata yang membentuk makna yang lebih besar. Kemudian bunyi berdasarkan jalan keluarnya arus udara. Yang pertama ada bunyi nasal. Bunyi nasal merupakan bunyi yang dihasilkan dengan membuka rongga mulut dan membuka jalan agar arus udara dapat keluar melalui rongga hidung. Oral merupakan bunyi yang dihasilkan dengan cara mengangkat ujung anak telak mendekati langit-langit lunak untuk menutupi rongga hidung sehingga arus udara dapat keluar melalui mulut. Kemudian bunyi berdasarkan jalan keluarnya arus udara. Yang pertama ada bunyi lentis atau bunyi lunak yang merupakan bunyi pada waktu diartikulasikan tidak disertai dengan tegangan arus kuat, misalnya bunyi D, G, dan Z. Yang kedua ada bunyi fortis atau bunyi keras yang merupakan bunyi bahasa yang pada waktu diartikulasikan disertai dengan tegangan arus kuat, misalnya bunyi S, K, dan T. Kemudian ada bunyi berdasarkan perwujudannya.
Yang pertama ada bunyi tunggal, merupakan bunyi yang dilambangkan dengan satu huruf, yaitu semua bunyi vokal dan konsonan. Yang kedua ada bunyi konsonan yang merupakan dua bunyi yang dilambangkan dengan dua huruf atau lebih. Yang selanjutnya ada bunyi berdasarkan arus udara. Yang pertama bunyi agresif, merupakan bunyi yang dapat dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara dari dalam paru-paru. Yang kedua ada bunyi agresif, merupakan bunyi yang dapat dibentuk dengan cara menghisap udara dari dalam paru-paru. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dalam materi fonologi kali ini. Semoga ilmu yang sudah saya paparkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.